Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Etika dan Hukum Media Massa, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi sebelum kita melanjutkan videonya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Alexandra Jonwal Pantur. Selanjutnya ada teman saya Nafiati Modes, ada Vivi Alfionita Suan, ada Anggun Nurani, dan yang terakhir Saulus Umbunga Bingaba. Jadi di video ini kami akan memaparkan materi mengenai sejarah hukum media di Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke materinya. Definisi hukum. Hukum merupakan aturan yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tampak sebagai suatu sistem mandiri yang memiliki komponen dan prosedur tersendiri. Komponen utamanya adalah masyarakat dan aturan. Jika ditelusuri lebih dalam, tentu ada suatu lembaga yang menyelenggarakan proses atau pembentukan dan penerapan hukum tersebut. Hukum adalah himpunan peraturan tentang norma dan tata tertib, dibuat oleh lembaga resmi yang memiliki otoritas, diakui oleh negara, mengandung sanksi yang tegas dan jelas, bersifat memaksa, serta dimaksudkan untuk mencapai keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat bangsa. Perjalanan hukum media massa di Indonesia. Sejarah perjalanan media massa di Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut peran media massa. Secara umum, sejarah hukum media di Indonesia dalam kurun waktu sekitar 1,5 abad, sejak zaman Hindia Belanda hingga era reformasi di abad 21, diwarnai dengan ketentuan hukum yang mengekang kebebasan media, khususnya kebebasan pers. Meskipun terdapat pasang surut, namun secara umum pengekangan lebih menonjol daripada kebebasannya. Isi atau materi hukum media yang pernah berlaku di Indonesia bisa dibedakan dalam beberapa materi sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk melakukan sensor preventif. Sensor preventif adalah sensor yang dilakukan sebelum sebuah media diterbitkan. Yang kedua, hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk menutup dan membredel sebuah media. Yang ketiga, hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk mengeluarkan dan mencabut izin dan sebaliknya juga mewajibkan media untuk mendapatkan izin sebelum menerbitkan medianya. Yang keempat, hukum media yang berisi jaminan kebebasan pers atau kebebasan media. Dilihat dari sifat peraturannya, sejarah hukum media dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode sensor preventif. Yang kedua, periode perizinan dan pembredelan. Yang ketiga, yaitu periode kebebasan pers. Periode sensor preventif. Masa penjajahan Belanda 1856 sampai 1906. Sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum yang bersifat sensor preventif media yang pertama di Indonesia pada zaman Hindia Belanda, yaitu berlakunya Reglement of the Druiken in Nederland Indie tahun 1856 yang mewajibkan semua karya cetak sebelum diterbitkan harus dikirim terlebih dahulu kepada Algemene Secretariat. Bila aturan ini tidak dipatuhi, maka karya cetak akan disita bahkan bisa disertai penyegelan. Setelah itu masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Sensor preventif pada masa kedudukan Jepang tercermin pada Undang-Undang Nomor 16 yang menyatakan semua jenis barang cetakan harus mempunyai surat izin terbit. Pelanggaran diancam dengan hukuman 1 tahun penjara. Setelah itu periode perizinan atau pembedelan. Masa penjelajahan Belanda tahun 1906 sampai 1945. Sensor represif dengan nama hukum Presbredel Ordonantie pertama kali diberlakukan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 7 September 1931. Setelah itu masa demokrasi liberal 1957 sampai 1966. Pada akhir masa demokrasi liberal dan Orde Lama 1957 sampai 1966, Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa militer mengeluarkan peraturan
KSAD berisi larangan kecaman-kecaman terhadap presiden, wakil presiden, pejabat pemerintah, pegawai negeri, dan penghinaan terhadap golongan masyarakat yang dapat menerbitkan keonaran. Setelah itu masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, sensor represif dimulai dengan terbitnya TAP MPR RI nomor 4 MPR 1978 menggambarkan pergeseran sistem politik Orde Baru yang demokratis ke sistem otoriter. Periode kebebasan pers pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, perubahan gambaran politik yang tajam pada tahun 1998 yang tercermin dalam TAP MPR RI nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia itu mengatur jaminan dan perlindungan dalam hal berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui media pers massa. Penyebab terjadinya perubahan gambaran politik terkait dengan krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang berdampak serius dalam segala aspek kehidupan masyarakat di tanah air. Runtuhnya pemerintah rezim Soeharto dan digantikan dengan pemerintahan B.J. Habibie membawa dampak yang positif di dalam perkembangan hukum media massa di Indonesia sendiri. Peran pers pasca reformasi pada tahun 1998 makin menguat. Pers tidak lagi terkukung oleh SIUPP sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, juga sebagai kekuatan keempat dalam demokrasi. Euforia kebebasan berpendapat dan kebebasan berorganisasi ditanggapi dengan banyak diterbitkannya surat kabar atau media serta didirikannya partai-partai politik. Fenomena euforia kebebasan politik berdampak pada kualitas pelaksanaan kebebasan pers. Terbitnya Undang-Undang Pers pada tanggal 23 September pada tahun 1999 itu dirasakan membawa dampak positif bagi perusahaan pers sendiri. Dalam ketentuan ini dengan tegas diatur mengenai penghapusan penyosoran, pelanggaran penyiaran, dan masalah pemberadilan itu sendiri. Bagaimana hukum media di Indonesia? Perkembangan di dalam bidang teknologi informasi tak pelak menimbulkan berbagai perubahan dalam segenap aspek kehidupan di umat manusia. Kehidupan manusia termasuk dalam media internet memungkinkan terciptanya interaksi yang lebih intens antara media berita dan pembaca. Hal tersebut membuat para pembaca tidak hanya mampu memberikan fallback atau memberikan atas suatu pemberian secara langsung, bisa melalui internet itu tersendiri. Para jurnalistik juga menciptakan suatu berhubungan dengan bagaimana dia bisa berkomunikasi atau memberikan informasi terkaitan yang di luar sana gitu. Dalam Undang-Undang Pers mendefinisikan wartawan sebagai orang secara teratur melakukan kerja jurnalistik, namun mendefinisikan yang seperti dibuka tanpa bermasalah. Pada daerah per internet memang dinamika adanya seorang pencari berita yang dikenal dengan sebutan wartawan itu. Ia melakukan kegiatan jurnalistik meliput secara langsung maupun turun langsung ke lapangan. Jadi kesimpulan yang kami peroleh dari materi ini adalah bahwa perkembangan yang pesat dalam bidang media serta aktivitas jurnalistik warga dipicu oleh adanya perkembangan teknologi informasi. Akan tetapi perlu diingat bahwa hal tersebut tidak cukup mengakomodir hukum pers yang ada di Indonesia saat ini. Aktivitas-aktivitas seperti citizen jurnalis ataupun blog jurnalis yang dijalankan oleh media ini nyatanya merupakan ranah abu-abu yang dimana peraturannya ini kurang jelas karena hukum pers yang ada tidak disesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini. Selain itu juga perlu diingat bahwa perkembangan teknologi saat ini membawa manusia itu ke peradaban yang baru, di mana manusia kini dengan mudahnya mampu mengolah informasi yang didapatkannya. Di sisi lain juga bahwa monopoli informasi termasuk dalam mengolah dan juga menyampaikan informasi yang dulunya dimiliki oleh perusahaan pers besar nyatanya tidak lagi dimiliki karena
adanya teknologi informasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin murah teknologi akan membuat media berita itu menjadi dimiliki oleh semua orang. Jadi sepatutnya pemerintah dan juga DPR bisa menangani masalah ini, di mana mereka bisa mengubah peraturan pers yang ada. Dapat diingat juga bahwa peraturan ini bukan mengubah ke dalam membatasi orang dalam membuat sebuah berita, akan tetapi lebih ke memfasilitasi pers nasional agar tetap berfungsi secara maksimal sebagai kontrol di tengah perubahan teknologi. Dan juga justru disinilah perlu ditekankan bahwa perubahan yang ditunjukkan pada perlindungan hukum yang ada ini lebih kuat terhadap insan pers, seperti itu. Jadi demikianlah pemaparan materi kami terkait sejarah hukum media di Indonesia. Apabila teman-teman semua ingin mengajukan pertanyaan ataupun kritik dan saran, silakan langsung saja ke kolom komentar dan teman-teman bisa bertanya di situ. Dan jangan lupa juga untuk like video ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.